Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan atas segala kebaikan, atas segala kemurahan Tuhan yang terus dinyatakan atas kehidupan kita. Hingga pada saat kesempatan ini kita ada, itu semua karena anugerah dan kebaikan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan beribadah bersama-sama, baik ibadah secara online ataupun ibadah secara langsung. Biarlah Tuhan terus memberkati kita di dalam peribadatan kita pada saat kesempatan ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat kesempatan ini, saya mengundang kita untuk mengambil waktu satu sejenak saat teduh dimulai. Bapa dalam kerjaan surga, mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat penyertaan dan kasih setia yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat kesempatan ini kami ada sebagaimana mestinya. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan saja dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau beribadah bersama-sama. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah peribadatan kami. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini. Biarlah Tuhan yang terus menyertai, biarlah Tuhan yang terus memelihara dan menuntun Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami akan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Amin. Kita naikkan pujian yang pertama dengan pujian yang mengatakan pertolongan.
Pada saat ini kita akan menaikkan puji-pujian kita. Kita naikkan pujian mengatakan, ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamatku bahagia penuh. Ikut menyangkal diri, aku uang yang panas, hanya turut kehendak-Mu dan padamu terserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamatku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamatku bahagia penuh. Pada saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh abdinya. Namun sebelumnya kita naikkan satu buah pujian yang mengatakan, sentuh hatiku. Tanpa ku mencintai segala yang tak
syukur kita telah menaikkan setiap puji-pujian kita bagi Tuhan. Dan sebentar kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur jika kami telah menaikkan setiap puji-pujian kami. Dan sebentar kami akan mempersiapkan hati pikiran kami untuk kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus memberi kami hikmat untuk kami boleh mengerti dan memahami firman yang akan disampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Umat Tuhan yang terkasih, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Tuhan dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Tuhan sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Baik, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita untuk hari ini di Roma pasal 6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Puji syukur jika kemarin kita boleh bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan kita bersama-sama hari ini merenungkan firman Tuhan dalam Roma pasal 6 ini. Rasul Paulus membuka pasal yang ke-6 dengan mengemukakan persoalan krusial, yaitu jika kita diselamatkan dari keberdosaan karena anugerah Tuhan. Jadi sebuah pertanyaan, bolehkah kita berbuat dosa supaya anugerah itu makin bertambah banyak? Lalu Paulus menjawab dengan lugas, sekali-kali tidak. Di ayatnya yang ke-2, kita menyadari bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, dan Tuhan berikan itu dengan cuma-cuma. Namun kita harus menghargai dan menyadari bahwa Tuhan memberikan itu agar kita terus hidup dalam kekudusannya. Kita yang dulu yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kebersalahan karena dosa kita, namun Kristus menyelamatkan kita di atas kayu salib.
Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi saya dan Tuhan sangat mengasihi kita semua. Apa yang menjadi alasan Rasul Paulus bagi kita agar kita tidak melakukan dosa? Karena kita telah mati bagi dosa. Di ayat yang kedua sampai 8 dan ayat 11, mati bagi dosa berarti menyalibkan keinginan daging kita, karena Kristus telah menanggung dosa umat manusia di atas kayu salib. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, mematikan manusia lama dan tidak menjadi budak dosa di ayat yang keenam, terbebas dari dosa di ayat yang ketujuh, dan tidak membiarkan dosa berkuasa atas hidup kita, tidak menyerahkan diri untuk berdosa di ayat yang ke-13. Umat Tuhan yang terkasih, sudah sangat jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita yang telah dibebaskan dari dosa, jangan lagi melakukan dosa. Jika mungkin dulunya kita punya dosa, kita punya masa lalu yang begitu pahit, kita punya masa lalu yang begitu kelam, dosa yang begitu buruk yang kita lakukan, mari saat ini bersama-sama kita mau mengakui dosa kita mau berbalik untuk bertobat dan tidak lagi melakukan dosa yang kita lakukan. Sampai saat ini semua kita karena kasih karunia Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya bagi kita. Mari kita bersama-sama untuk tidak lagi melakukan dosa. Jika di dalam Kristus kita telah mati bagi dosa, bagaimana mungkin kita masih bisa hidup dalam dosa? Kalau kita sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita tidak akan lagi mau hidup dalam dosa. Namun kita menyadari bahwa kita masih berada dalam proses kehidupan daging yang berdosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Jikalau kita tidak terus menjaga kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan terus terbawa akan nafsu kedagingan kita. Dan kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan lagi kita menghambakan diri kepada dosa. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Roma pasal 6 ini, yang terus mengingatkan kepada kita mengenai bahwa dosa yang sering kita lakukan telah Tuhan bayar lunas di atas kayu salib. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, dan bukan juga dengan uang, tapi Tuhan melakukannya dengan darah yang begitu mahal. Tuhan menebus dosa kita dan membayar semua dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dasar pengajaran ini hendak menegaskan kesatuan bagi orang beriman dengan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Orang yang dibaptis ke dalam nama Yesus ada juga dibaptis ke dalam kematiannya. Di dalam ayat yang ketiga, melalui baptisan dalam nama Yesus kita hidup dalam hidup yang baru bersama Kristus. Kita telah meninggalkan keberdosaan kita telah meninggalkan hidup lama kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita telah dipersatukan bersama dengan Kristus. Terdapat di ayat yang kelima. Dan manusia lama kita telah turut disalibkan, agar kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa, agar kita tidak diperbudak lagi oleh dosa. Bagaimana seharusnya kita hidup bagi Tuhan, yaitu hidup dalam kasih karunia di ayat yang ke-14, dan tidak menyerahkan diri lagi kepada perbuatan dosa, melainkan hidup berserah kepada Tuhan serta siap sedia kapanpun waktunya dipakai oleh Tuhan. Di ayat yang ke-13, artinya dengan darah yang mahal Tuhan tebus dosa kita. Jangan lagi kita sia-siakan hidup kita. Hidup kita sangat berharga. Tuhan sangat mengasihi kita. Itu sebabnya berdasarkan penjelasan Paulus ini, jika ada orang yang menyebut dirinya Kristen tetapi masih berkompromi dan senang hidup dalam lumpur dosa, patut dipertanyakan mengenai kesungguhan imannya kepada Kristus. Ya, jika dia sudah percaya kepada Kristus, dia mengatakan bahwa dia sudah hidup karena Kristus, tetapi dia masih melakukan dosa-dosanya, masih terus terjerumus ke dalam dosa yang sama, patut dipertanyakan apakah dia benar-benar sungguh imannya percaya kepada Kristus. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, ia akan
merasa tidak nyaman untuk berbuat dosa dalam hidupnya. Sebab orang percaya tidak lagi berada di bawah kutuk dosa, tidak berada lagi di bawah kuasa dosa, melainkan di bawah kasih karunia Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita, bagaimana dengan kehidupan saya, dan bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah saat ini kita masih hidup dalam dosa yang belum kita tinggalkan? Apakah kita masih hidup di dalam dosa yang sama, yang terus terjumus dengan dosa tersebut, yang terus jatuh bangun dengan dosa yang sama? Umat Tuhan yang terkasih, terkadang seringkali kita menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Kita terus-menerus melakukan perbuatan dosa sambil meminta kasih karunia Tuhan untuk mengampuni kita. Karena kita merasa bahwa Tuhan Maha Pengasih, Tuhan itu kasih. Jadi kalau kita terus melakukan dosa, pasti Tuhan mau mengampuni. Tuhan pasti mengampuni. Tapi jangan salah gunakan akan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Tuhan memberikan kasih karunia dalam Kristus bukan supaya kita bisa terus menerus berbuat dosa dan mendapatkan pengampunan. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya di dalam Kristus supaya kita berhenti berbuat dosa dan hidup dalam kebenarannya. Jadi kita harus melakukan sesuatu, yaitu menyerahkan anggota tubuh kita kepada Tuhan untuk menjadi senjata kebenaran. Itulah satu-satunya cara agar kita tidak lagi berjalan di tempat dan selalu jatuh di lubang yang sama. Mintalah kuasa Roh Kudus untuk membaharui hati pikiran kita dan hidup kita. Jadi jangan pernah lagi terus jatuh ke dalam dosa yang sama, ke dalam lubang yang sama, tapi marilah kita minta tuntunan Roh Kudus untuk memperbarui hati pikiran kita, untuk kita hidup di dalam Tuhan, karena kita sudah hidup baru di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita dibaptis, kita telah bersama-sama dipersatukan di dalam Kristus. Artinya kita sudah meninggalkan kehidupan lama kita sudah meninggalkan setiap dosa-dosa kita. Jangan lagi kita diperbudak atau ditambahkan oleh dosa itu, tapi marilah kita menggunakan setiap kasih karunia yang Tuhan telah berikan bagi kita. Kita tidak menyalahgunakan kasih karunia itu untuk terus berbuat dosa, tetapi kita baik untuk melakukan yang terbaik untuk nama Tuhan. Kesimpulan dalam setiap firman Tuhan kita pada hari ini, jangan mau lagi diperbudak oleh dosa atau terus melakukan dosa-dosa yang sama dalam kehidupan kita. Tuhan sudah berkorban dan memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita, dan saja kita tidak lagi berkompromi dengan dosa. Berani mengatakan tidak untuk terhadap dosa. Kadang kalau kita melakukan hal-hal kecil, kadang kita berbohong, kadang kita merasa bahwa bohong untuk sedikit, untuk hal-hal yang baik. Kadang hal yang kecil, dosa yang kecil yang kita sering lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita berbohong atau kita sering mungkin mencuri. Hal itu mungkin kita merasa bahwa itu hal yang kecil. Namun dosa tersebut jika terus kita pupuk, jika kita tidak selesaikan dosa itu, maka akan semakin menumpuk, dan dosa itu akan, jika tidak dibereskan dan terus-menerus dibiarkan kelamaan akan menjadi besar dan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Jadi umat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan untuk hari ini sangat mengingatkan kepada kita, sangat keras untuk mengingatkan kepada kita, jangan lagi jatuh ke dalam dosa, jangan lagi hidup berkompromi dengan dosa, karena Tuhan sudah membayar lunas kita di atas kayu salib. Mari kita pergunakan kasih karunia Tuhan yang begitu besar yang Tuhan berikan bagi kita. Kita pergunakan dengan baik untuk tidak lagi melakukan dosa dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua, dan kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa untuk mensyukuri firman Tuhan. Bapa kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami telah diingatkan akan firman Tuhan untuk kami tidak lagi berkompromi dengan dosa, karena begitu besar kasih karunia Tuhan bagi kami yang telah menebus setiap dosa kami di atas kayu salib. Kami bersyukur ya Tuhan,
jika kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kami mau belajar Tuhan untuk tidak lagi terus jatuh ke dalam lubang yang sama, terus jatuh ke dalam dosa, dan kami terus diperbudak oleh dosa. Tapi kami telah hidup baru ya Tuhan bersama Tuhan. Kami mau terus menyerahkan setiap hidup kami, untuk kami terus percaya kepada Tuhan. Kami minta biarlah kuasa Roh Kudus terus memperbaharui setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Umat Tuhan yang terkasih, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kembali kami datang ya Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, kami menaikkan setiap doa syafaat kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berdoa untuk kami di tempat ini maupun kepada anak-anak Tuhan yang mungkin dalam menonton untuk ibadah ini Tuhan. Tuhan terus memberkati mereka ya Tuhan. Ketika mereka dalam pergumulan, ketika mereka dalam menjalani beban kehidupan yang berat, kami tahu bahwa Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu ada untuk menyertai setiap kehidupan kami, yang akan memberikan kekuatan bagi kami, yang akan memberikan pertolongan bagi kami untuk kami boleh mampu melewatinya. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan terus memberkati kami akan setiap kesehatan kami Tuhan, dalam apa yang kami kerjakannya Tuhan. Tuhan terus memberkati kami. Tuhan yang terus menuntun setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga kami, buat kedua orang tua kami Tuhan, buat saudara-saudara kami. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan yang akan menyertai dan menuntun setiap langkah mereka, dan apa yang mereka lakukan kerjakan Tuhan yang akan berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap gereja-gereja yang ada, biarlah gereja-gereja boleh menjadi tempat Tuhan untuk boleh memberitakan Injil, boleh memberitakan firman Tuhan, sehingga boleh banyak jiwa yang boleh diselamatkan dan boleh banyak jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para tim misionaris Tuhan, mereka terus berusaha Tuhan, berjuang Tuhan untuk memberikan yang terbaik, untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan firman-Nya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah Injil boleh disampaikan ya Tuhan, dan banyak jiwa yang boleh diselamatkan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami, Indonesia. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga buat para pemimpin bangsa kami, untuk presiden dan wakil presiden. Kami berdoa bagi mereka, bahkan juga untuk setiap para pemimpin lainnya, untuk para menteri-menteri. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Mereka boleh bekerja dengan jujur dan bersih untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa buat setiap pergumulan-pergumulan untuk bangsa kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, baik pergumulan dari segi politik, sosial, pendidikan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat untuk keamanan dan kedamaian bagi bangsa kami, untuk negara kami Tuhan, yang dimana kami melihat Tuhan banyak terus terorisme yang terus ingin menjatuhkan negara ini Tuhan, ingin menghancurkan negara ini. Kami terus berdoa Tuhan untuk para tim aparat keamanan yang terus bertugas memberikan keamanan dan kedamaian bagi bangsa ini dan negara ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka, untuk mereka boleh melakukan yang terbaik Tuhan, untuk memberikan keamanan bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh tetap kuat menjalankan tugas dan kewajiban mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para tim medis ya Tuhan, yang terus berjuang untuk bersama-sama memerangi virus COVID ini Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi tim para medis. Biarlah Tuhan memberikan komunitas tubuh yang kuat bagi mereka dalam mereka terus menjalankan tugas mereka. Biarlah juga Tuhan, kami berdoa untuk para pasien yang terjangkit ataupun
dalam masa pemulihan dari virus COVID itu Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan pemulihan bagi mereka ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan kami juga berdoa buat kota kami, Kota Manado, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi Provinsi Sulawesi Utara ini Tuhan, untuk para pemimpinnya, untuk gubernur dan wakil gubernur, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka dalam mereka menjalankan tugas dan kewajiban mereka untuk memberikan yang terbaik bagi kota ini ya Tuhan, bagi Provinsi Sulawesi Utara ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan tidak lupa juga kami terus berdoa buat saudara kami yang Tuhan yang ada di NTT yang mengalami bencana Tuhan. Kami terus berdoa bagi mereka, biarlah mereka boleh terus berharap dan percaya akan pertolongan Tuhan. Tuhan kuatkan mereka ya Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka untuk mereka boleh mampu melewati setiap masalah demi masalah yang mereka alami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat setiap apa yang Tuhan telah berikan bagi kami, dan inilah setiap doa yang telah kami naikkan Tuhan, setiap syafaat yang kami naikkan, dan kami percaya bahwa setiap doa yang telah kami naikkan, bahwa Tuhan telah dengar, Tuhan akan jawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap doa ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami akhiri setiap doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah Minggu GPI Manado secara online di saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa Surgawi, anugerah kebenaran dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan, bimbingan, arahan dari kuasa Roh Kudus, kiranya terus memberkati dan menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita pada saat kesempatan hari ini telah selesai. Kiranya apa yang telah kita renungkan tadi dapat kita pahami, dapat kita mengerti, serta biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan tadi dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kami dari tim pengembalaan GPI Manado mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang telah menyediakan waktunya untuk beribadah bersama-sama secara online. Tuhan memberkati kita semua, dan jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan, kita tetap mematuhi protokol kesehatan setelah tetap ditetapkan oleh pemerintah agar kita dapat terhindar dari hal-hal yang negatif, dan terutama supaya kita tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, dan kita selalu berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.